Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang gerak, ya. Masih gerak benda, dimana kalian sebelumnya sudah mencatat materi tentang gerak benda, dan sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam bab gerak benda ini. Oke, Bapak tuliskan dulu materi judulnya. Oke, gerak ya, masih di materi gerak. Oke, di dalam gerak ini yang perlu kalian ketahui bahwa gerak itu memiliki 3 unsur, ya, memiliki 3 unsur. Unsur gerak itu ada 3. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Dan yang ketiga ada percepatan dan perlambatan. Oke, yang pertama jarak dan perpindahan. Yang dinamakan jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Jadi lintasan yang dilalui oleh benda tersebut secara keseluruhan itu dinamakan jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah selisih antara kedudukan akhir dan kedudukan awal. Nah, Bapak ilustrasikan dari gambar ini, dari gambar peta ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, siswa A dia pergi dari rumahnya, ya, misalkan dari sini. Oke, dari lokasi ini dia pindah menuju stadion. Nah, dengan jarak misalkan 1 km. Kemudian dia melanjutkan ke stasiun dengan jarak 1 km lagi, ya. Nah, setelah itu dia pergi makan ke warung makan, berarti dia berbalik arah ya, berbalik arah dan berhenti di warung makan sejauh 1,5 km, misalkan seperti itu. Maka kalau misalkan kita ibaratkan lokasi rumahnya itu adalah A, kemudian stadion itu B, stasiun C, dan warung makan itu D, maka jarak yang dia tempuh adalah, karena jarak itu adalah total, ya, total perpindahan atau total lintasan yang ditempuh, maka kita jumlahkan untuk jarak sama dengan dari A ke B ditambah B ke C, ya, ditambah C ke D. AB-nya berapa? AB-nya 1 km. Kemudian BC-nya 1 km juga. Dan CD-nya 1,5 km. Maka total lintasan yang ditempuh anak tersebut adalah 3,5 km. Ya, ini adalah jaraknya. Nah, kemudian perpindahan. Kalau perpindahan
itu adalah selisih dari kedudukan awal atau posisi awal sama posisi akhir. Posisi awalnya ada di mana? Ada di A. Kemudian posisi akhir di mana? Di D. Berarti nanti yang searah dijumlahkan, yang berbalik arah dikurangi. Karena A ke B kemudian B ke C itu satu arah, maka perpindahannya sama dengan AB ditambah BC karena dia satu arah ya. Kemudian dikurangi CD. Kenapa CD kurangi? Karena C ke D itu berbalik arah kembali ya. Oke, kita masukkan angkanya. AB-nya 1, kemudian BC-nya 1, dikurangi CD-nya 1,5. Maka 2 dikurangi 1,5. Hasilnya adalah 0,5 km. Nah, jadi itu ya bedanya jarak dan perpindahan. Kemudian untuk kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan, kelajuan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Itu kelajuan dan kecepatan. Dan yang ketiga adalah percepatan dan perlambatan. Di mana percepatan itu adalah perubahan kecepatan di setiap waktunya. Bedanya kalau percepatan nanti akan menyebabkan kecepatan bertambah. Terus bertambah. Sedangkan kalau perlambatan ini menyebabkan kecepatannya berkurang. Nah, itu ya. Jadi unsur daripada gerak itu ada 3 macam. Ada jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Dan yang ketiga ada percepatan dan perlambatan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke gerak lurus ya, gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi sebenarnya gerak itu ada 2 macam, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Kita yang pertama GLB dulu. GLB. Gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu bagaimana? Jadi gerak lurus berarti gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Ya, jadi kita bisa artikan bahwa GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, pada GLB ini berlaku rumus kelajuan dan kecepatan. Nah, rumusnya ada 2 macam. Yang pertama untuk kelajuan. Kelajuan itu dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Ya. Nah, kemudian untuk kecepatan, yang kedua ada kecepatan. Ini ada sedikit perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, di mana rumusnya itu dituliskan delta V sama dengan delta S dibagi dengan delta T.
Jadi kalau untuk rumus di kecepatan ada segitiganya. Segitiga ini dinamakan sebagai delta. Nah, segitiga ini namanya adalah delta. Delta artinya perubahan. Nah, untuk keterangannya, untuk keterangan V itu adalah kecepatan atau kelajuan ya. Satuannya meter per second. Kemudian S ini adalah untuk jarak. Satuannya adalah meter. Dan T ini untuk waktu. Satuannya adalah second atau detik. Nah, kemudian untuk delta V, delta S, dan delta T ini keterangannya adalah delta V berarti perubahan kecepatan. Satuannya meter per second. Kemudian delta S itu adalah perpindahan, satuannya adalah meter, dan delta T adalah perubahan waktu. Satuannya adalah detik. Nah, ini ya. Jadi untuk kelajuan rumusnya V sama dengan S per T, dan kecepatan rumusnya delta V sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Nah, kemudian biasanya kalau di fisika itu ada perubahan. Rumusnya V sama dengan S per T, berarti yang ditanyakan adalah V. Gimana kalau yang ditanyakannya itu adalah S atau yang ditanyakannya itu adalah T? Maka kalian disarankan untuk membuat segitiga rumus. Nah, segitiga rumus ini nanti kalian bagi 3 dan kalian posisikan. Untuk V karena dia di pinggir ya, berarti di sini V, kemudian S-nya di atas dan T-nya di bawah. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui? Jadi kalau misalkan ke bawah itu dibagi, ya ini kebagi, kalau ke samping itu dikali. Misalkan yang kalian cari adalah S, maka S-nya kalian tutup, kemudian S sama dengan V dikali T. Atau yang dicarinya T berarti T sama dengan S dibagi dengan V. Seperti itu ya. Nah, ini untuk rumus, untuk perubahan rumusnya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat nih aplikasi soalnya. Bagaimana cara mengerjakan soalnya. Oke. Soalnya adalah sebuah motor berjalan sejauh 120 meter selama 1 menit. Berapakah kelajuan motor tersebut ya? Harusnya bukan mobil. Oke, di sini kalau misalkan di fisika kalian tentukan dulu pertama dari soal ini yang diketahui. Yang diketahuinya adalah ada 120 meter. Karena 120 meter berarti kita ketahui sebagai jarak atau S. 120 meter. Kemudian yang kedua ada selama 1 menit. Berarti kan ini berkaitan dengan waktu atau T. T-nya sama dengan 1 menit. Nah, ingat kalau waktu di dalam kelajuan itu harus dalam bentuk second atau detik, maka 1 menit itu dirubah menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik ya, atau 60 S atau 60 second. Kemudian yang ditanyakannya adalah berapa kelajuan. Nah, ini ditanyakan berapa kelajuan, berarti yang ditanyakan adalah V. Maka kita jawab V sama dengan S
per T, gitu kan rumusnya. Kita masukkan angkanya. S-nya berapa? S-nya adalah 120 dibagi 60. Kita hilangkan nolnya, coret-coret, maka sama dengan 12 dibagi 6. Hasilnya adalah 2. Satuannya apa untuk V? V itu satuannya adalah meter per second, ya kan? Maka 2 meter per second. Selesai. Gampang kan? Nah, ini untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal daripada gerak lurus beraturan. Nah, kemudian yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan, atau yang disingkat dengan GLBB. GLBB. Kita coret-coret biar lebih tegas. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Artinya apa? Nah, jadi gerak lurus berarti sama ya, gerak suatu benda pada lintasan lurus, ya. Kemudian dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. Jadi kita tuliskan pengertiannya bahwa gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. Nah, GLBB ini ada dua macam. Ada GLBB yang dipercepat, ada GLBB yang diperlambat. Kemudian yang kedua ada GLBB diperlambat. Contohnya apa? Kalau GLBB dipercepat, misalkan buah jatuh dari pohonnya. Contoh buah jatuh atau mangga ya, mangga jatuh dari pohonnya. Takutnya kan buah, kalau buah kan terlalu umum. Buah semangka jatuh dari pohonnya kan enggak, karena semangka itu di bawah. Nah, yang dimaksudkan ini adalah buah yang menggantung di atas ya. Kemudian yang diperlambat itu misalkan kalian melemparkan bola ke atas. Bola yang dilempar ke atas. Nah, artinya kalau GLBB dipercepat itu semakin lama dia semakin cepat. Sedangkan yang diperlambat semakin lama dia semakin lambat gitu ya. Kelapa nih jatuh dari pohonnya, makin bawah makin kenceng. Nah, baliknya kalian melemparkan kelapa yang jatuh tersebut ke atas. Dari tangan kalian ketika dilemparkan itu cepat, tapi makin atas itu si kelapanya makin lambat, seperti itu ya. Nah, kemudian rumusnya ada 3 macam. Rumus untuk GLBB itu ada 3 macam. Yang pertama dituliskan sebagai VT sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T ya. Kemudian yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dan rumus yang ketiga adalah ST sama dengan V0 dikali T ditambah setengah atau 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Ini 3 rumus yang berlaku di dalam GLBB.
Tapi biasanya yang paling sering digunakan di SMP ya, di kelas 8 yang ini. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. Dengan keterangannya adalah VT itu adalah kecepatan akhir. Satuannya meter per second. Kemudian V0 itu kecepatan awal. Satuannya sama meter per second. Kemudian di sini ada A nih. Kalau A itu untuk percepatan. Satuannya meter per second kuadrat. Dan T untuk waktu. Satuannya second. Gitu ya. Nah, selebihnya di bawah hampir sama nih, ada VT, V0, ya VT, V0, kemudian A, S. Nah, S ini untuk jarak. Satuannya meter. Kemudian ST berarti ini jarak akhir. ST ini jarak akhir. Satuannya meter. Nah, kalau misalkan ada T-nya VT, ST berarti itu akhir. Kalau 0, V0 ya, S0 gitu. Itu berarti awal. Nah, seperti itu. Kita lihat nih aplikasi soalnya seperti apa. Oke, kita tarik soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Oke, semoga kebaca. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per second selama 30 second. Apabila mobil mengalami percepatan 5 meter per second kuadrat, berapakah kecepatan akhir mobil tersebut? Nah, seperti biasa, kalian tentukan dulu yang diketahui dari soal ini. Nah, Bapak garis dulu ya. Yang diketahui dari soal, pertama ada kecepatan awal 20 meter per second. Berarti kalau kecepatan awal apa? V0. V0-nya sama dengan 20 meter per second. Kemudian selama 30 second berarti itu waktu ya. Waktu lambangnya T selama 30 second. Apabila mobil mengalami percepatan. Nah, percepatan, ingat percepatan itu lambangnya A ya, yang ini. Oke, maka percepatan atau A-nya, A kecil, 5 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan akhirnya? Nah, berarti yang ditanyakan adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir itu lambangnya apa? VT. Maka kita jawab. Kita masukkan rumusnya. VT sama dengan V0 ditambah 2, ditambah A dikali T. Gitu ya. A dikali T. Oke. Kita masukkan angkanya. V0-nya 20 ditambah A-nya 30 A-nya adalah 5. Ini A ya. A-nya 5. Kemudian T-nya berapa? T-nya 30. Sama dengan, nah ini ada perkalian berarti 5 kali 30. 20 ditambah 5 kali 30 berapa? 150. 20 ditambah 150 sama dengan 170 meter per second. Selesai. Gampang ya. Nah, jadi ini adalah contoh soal dan rumus-rumus yang berlaku di GLBB, kemudian GLB, dan jarak serta perpindahan. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di grup kelasnya masing-masing.
Dan di link yang sudah disampaikan ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Oke, tetap semangat belajar. Yuk, kalian pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.